Elevator atau lift penumpang, sering ditemui di gedung-gedung bertingkat. Lift atau elevator, pertama kali dipasang oleh Otis di New York pada tahun 1857, yang kemudian dikembangkan oleh anaknya, Charles dan Norton. Lalu seperti apa cara kerja elevator atau lift, sehingga bisa naik dan turun sesuai lantai gedung yang kita tuju? Berikut adalah cara kerjanya. Secara umum, komponen utama elevator terdiri dari dua bagian, yaitu ruang mesin, dan ruang luncur atau hoseway. Ruang mesin adalah ruang terpenting, di mana di ruangan tersebut terjadinya semua proses pengoperasian elevator berlangsung secara keseluruhan. Di dalam ruang mesin terdapat beberapa alat penggerak elevator, di antaranya mesin untuk menggerakkan elevator, yang biasanya terletak tepat di atas ruang luncur kereta. Motor listrik ini memiliki asupan daya tegangan bolak-balik atau AC, yang telah disesuaikan dengan kapasitas angkut. Motor ini memiliki kemampuan putar antara 50 rpm sampai 210 rpm. Kemudian ruang luncur. Ruang ini adalah tempat di mana elevator beroperasi, yang berbentuk lorong vertikal. Disinilah elevator menjangkau tiap-tiap lantainya. Di dalam ruang luncur ini terdapat beberapa komponen utama, yang tak kalah pentingnya dibandingkan dalam ruang mesin. Kereta atau ruang penumpang elevator tergantung di ruang luncur, yang bergerak naik dan turun digerakkan oleh mesin traksi, menggunakan tali pengangkat yang terbuat dari baja. Dan berada di dalam ruang luncur atau hoseway, yang dibangun di dalam gedung. Agar kereta tidak berayun dan tetap stabil ketika beroperasi, maka digunakan rel pemandu setinggi ruang luncur atau hoseway. Kemudian terdapat sebuah bobot pengimbang, atau counterweight, untuk mengimbangi berat kereta dan bebannya. Berat counterweight, sama dengan berat kereta, ditambah dengan setengah berat beban maksimum yang diizinkan. Hal ini bertujuan untuk meringankan kerja mesin traksi. Pada saat kereta dipenuhi dengan beban maksimum, mesin traksi hanya berupaya mengangkat setengah dari beban maksimumnya. Sebaliknya, pada saat kereta kosong, mesin traksi hanya perlu mengangkat atau menaikkan setengah dari beban maksimum yang berlebih pada counterweight. Bobot kereta dan counterweight menghasilkan traksi yang memadai antara puli katrol dan tali pengangkat, sehingga puli katrol dapat menggenggam tali pengangkat dan bergerak serta menahan kereta tanpa selip berlebihan. Motor penggerak elevator dilengkapi dengan rem magnet, yang berfungsi menahan motor ketika kereta telah sampai pada lantai yang dituju. Pergerakan cepat atau lambatnya elevator diatur oleh PLC atau Programmable Logic Control. Untuk emergency, terdapat alat yang disebut governor. Alat ini berfungsi untuk menonaktifkan aliran listrik ke motor penggerak elevator, jika governor mendeteksi terjadinya overspeed, atau kecepatan melebihi yang ditentukan pada traffic lift. Kemudian, apabila saklar overspeed tidak mampu menghentikan kereta, dan terus melaju dengan kecepatan terus meningkat, secara otomatis bandul governor akan menjepit sling governor. Kemudian sling ini akan menarik baji pengaman pada unit safety gear, yang biasanya terletak di sekitar kereta lift dan akan mencengkram rail, untuk melakukan pengereman secara paksa terhadap lift. Itulah cara kerja lift atau elevator secara sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.